Kitab Riyadhul Badi'ah halaman 3. Halaman 3 baris ketiga dari atas. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Amma ba'du, adapun setelah itu, maksudnya setelah basmalah, setelah hamdalah, salawat dan salam. Amma ba'du, amma ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalam ala nabi. Biasa amma ba'du ya. Orang habis khutbah ya ujungnya amma ba'du, ceramah amma ba'du. Amma ba'du itu kalimat yang didatangkan dari satu uslub ke uslub yang lain. Dari masalah tadinya pembukaan, sekarang masuk kepada isi. Kalimatun yu'ta biha min uslubin ila uslubin akhar. Amma ba'du itu satu kalimat yang didatangkannya untuk menyatakan dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Orang datang ke rumah kita, mukadimah dulu, amma ba'du, pinjam duit. Adapun setelah itu maka pinjam duit. Mukadimah dulu kan? Iya. Kalau langsung pinjam, kalau langsung isi gak enak. Amma ba'du, adapun maksud tujuan saya. Ujungnya pinjam duit. Mungkin nama badunya dia. Nama badunya kapan? Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah dan sholawat, fahadza, maka ini ini ya, kan pengarang baru nulis berapa kalimat, kok bilang ini? Maksudnya ini apa ya? Ini boleh jadi pengarang itu nyusun isinya dulu. Isi itu dari halaman 3 sampai akhir udah selesai. Muqaddimahnya belakangan. Fahadza, maka ini udah jadi. Ya. Kalau beliau baru nulis muqaddimah doang, fahadza, ini mana ini? Belum ada kan? Maksudnya hadza, ini yang ada di benak beliau. Ini maksudnya yang ada di benak. Fahadza, maka bermula ini. Oh, ini kitabnya udah jadi. Muqaddimah belakangan. Ya, isinya dulu tuh tentang tohara, sholat, zakat, puasa, haji, tentang akhlak. Tulis baru muqaddimah belakangan. Atau boleh jadi juga fahadza, maka ini yang ada di benak beliau. Mukhtasarun, ini mukhtasar, ringkesan. Mukhtasar itu artinya sesuatu yang sedikit lapasnya tapi banyak maknanya. Lapasnya sedikit, maknanya banyak. Mukhtasar segini, berapa halaman? Ringkesannya segitu. Masya Allah. Maka ini mukhtasarun fi usuluddin. Mukhtasar dalam usuluddin. Masalah tauhid. Ini kita mencakup tiga cabang ini fan ilmu. Awalnya nanti tentang usuluddin, tentang tauhid. Tengah-tengah tentang fikih. Di akhir nanti tentang tasawuf, akhlak. Mencakup 3 ini kitab. Ini mukhtasar dalam masalah usuluddin, dasar-dasar agama, tauhid. Wa jumlatin min furu'ihi, dan satu jumlah daripada furu', cabang-cabang agama, fikihnya dan tasawufnya nanti ada. Ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berdasarkan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu dilahirkan
tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah beliau lahir. 14 ya? Berarti 13 abad yang lalu. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Lahir 150, meninggalnya 204. Berarti usianya berapa ya? 54 tahun. 54 tahun karangannya banyak. Inti udah 36 tahun gitu-gitu aja. Gak ada hasilnya. Sisanya dikit banget 20. Bayang baru kemarin. Pintes. Aduh. Banyakan kurang ya. Banyakan kurang ya Pak Tur. Bayang baru kemarin. Umur 7 tahun udah hafal Quran. 7 tahun. Apa mungkin nih? Mungkin anak sekarang aja ya. Kita lihat TV yang usianya 4 tahun udah 3 juz, 5 juz. Sekarang tuh yang makanannya Kentucky apalagi Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, yakin. Lihat TV kan tuh Ramadan deh. Anak-anak usia 4 tahun udah 3 juz, 5 juz. Apalagi Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran. Usia 15 tahun sudah diizinkan beri fatwa. Jadi mufti gitu. Dia itu diajarin senangnya ilmu manah. 10 kali memanah, 1 yang meleset, 9 tepat. 9 tepat. 1 meleset. Berapa sih? Kesalahannya berapa sih? 1/10 ya? 9. Inti 10 kali mana? 12 yang gagal. Nah, 10 12 yang gagal. Jadi utang. Panjang umur beliau ya. Jasadnya udah terkubur di bawah tanah, tapi terus umurnya panjang. Sampai sekarang masih hidup. Panjang umur dalam kebaikan. Inti ulang tahun minta panjang umur, pendek-pendek juga. Hidup matinya mampus. Mati udah gak dikenang, hidup aja gak dikenang orang. Bener ya. Hidup apa dikenangin sih? Anak aja gak kenangin. Ya, pan. Jadi gak dikenang sama anak. Itu biar panjang umur. Biar dikenang orang. Samaituhu, aku namai ini kitab atau pengarang nih, pengarangnya Syekh Hasbullah. Aku namai ini kitab Ar-Riyadul Badi'ah, taman yang indah. Ar-Riyadul Badi'ah. Di sini baca Ar-Riyadul ya, jadi maf'ul. Fi usuluddin, dalam menjelaskan usuluddin, masalah tauhid, wa ba'di furu'i syariah, dan sebagian cabang-cabang agama. Masalah furu'iyah. Ini ada masalah rukul ibadat doang. Ya, taharah, wudu, sembahyang, zakat, puasa, haji. Masalah munakahat, pernikahan enggak ada di sini. Tapi ini enggak ada munakahat. Masalah muamalat jual beli nggak ada di sini, sewa menyewa. Masalah jinayat kriminal nggak ada. Nyewa ba'di sebagian daripada furu' syariah. Jadi kita
Kitab Radul Badiah ini mencakup 3 nih. Tauhid ada, fikih ada, tasawufnya ada di akhir. Rajian minallah, aku berharap kepada Allah. Yanfa'a bihi, bahwa Allah memberikan manfaat bihi dengan ini kitab. Ya, kepada siapa Allah berikan manfaat? Talabatul ilmi, kepada para penuntut ilmu. La siyamal mubtadi'in, terutama para pemula. Mubtadi, pemula. Wa an yuwajjiha ilaihi raghbatar raghibin, dan bahwa Allah arahkan ilaihi kepada ini kitab. Ya, siapa yang Allah arahkan? Raghbatar raghibin, kecintaannya orang-orang yang cinta. Cinta ilmu menujunya ke kitab ini lagi, Riyadul Badiah. Pondok pesantren dimanapun dibaca ini. Imam Syafi'i tadi di antara kata-katanya indi talabatul ilmi afdalu minan nawafili. Indi menurut saya, Imam Syafi'i, talabul ilmi, menuntut ilmu, afdalu, lebih utama, minan nawafili, ketimbang sembahyang sunat. Sembahyang sunat dengan menuntut ilmu, kata beliau. Kita ya sama dah, ikutin. Kenapa? Sebab yang sunat itu amalan hanya faedahnya buat pribadi, buat dia doang tok. Itu kalau sah buat dia doang. Tapi kalau untuk ilmu nyebar luas terus, dia udah meninggal terus pahalanya ngalir. Mas sembahyang sunat ya, apalagi cuma nama tahlilan. Nah, apalagi sama tahlilan. Sembahyang sunat lebih bagus nuntut ilmu. Apalagi cuma tahlilan, nuntut ilmu lebih utama. Itu juga kan? Itu juga. Berkat, ada berkatnya. Setuju aja Pan ya, amal ini ntar gampang lihat kondisi. Kondisi ya di rumah lagi kosong gitu ya, tahlil dulu. Bahkan kalau lagi nonton ilmu, ngaji begitu, tahu-tahu datang sholat berjamaah. Allah Akbar, terus ngaji aja. Imam Malik atau Imam Syafi'i itu ya. Lagi ngaji, tahu-tahu panggilan azan, satu muridnya berdiri mau sembahyang, wajib. Tarik sama gurunya, sini duduk inti. Tidaklah yang inti berdiri lebih utama ketimbang inti yang duduk sekarang. Yang wajib bisa entar, ini untuk ilmu inti ketinggalan. Ini manfaatnya luas buat inti, anak bini inti dan yang lain-lain. Sok-sokan bayang fardu. Tidaklah yang inti berdiri lebih baik ketimbang apa yang inti sekarang berada. Ilmu terus. Ya. Amalinnya belakangan, nonton aja dulu. Orang nyari duit cari dulu ya, ntar baru belanja dulu. Duit kagak. Belanja duit kagak, ngutang. Ke masjid ilmunya kagak. Orang ke masjid sembahyang sunat ilmunya kagak, sama kayak orang ke warung ngutang. Beli dong gula, apalagi beras, mana duitnya nggak ada. Orang bayang nggak pakai ilmu begitu sama. Ngasih duit belum minta kembalian lagi. Itu lebih sakit. Kan sekalian.
Nuntut dulu baru ngamalin. Jangan dengerin omongan orang, nuntut mulu ngamalin kagak. Cari duit mah ya, cari duit simpan ntar satu saat bisa belanjain. Daripada dia belanja aja, duit kagak. Dengerin omongan orang nggak demen ngaji omongannya. Ya'lam mengetahui olehmu annahu bahwasanya yajibu wajib ala kulli syakhsin atas setiap orang minal mukallafin yang terbilang mukallaf. Mukallaf apa? Akilun balighun, yang punya akal dan berbalik. Kita yang punya akal dan berbalik. Artinya kalau yang belum, yang nggak mukallaf nggak wajib. Anak walau kana raqiqan, sekalipun adalah dia itu budak. Wajib ya. Dua muda laki perempuan yang mukallaf dah. Apa yang wajib? Ayyarifa, bahwa dia mengetahui arkanal islami, rukun-rukun Islam, wal imani, dan rukun iman. Wajib ya, artinya kalau dia nggak tahu dosa tuh. Dia sudah akilun balikun, berakal dia balik. Rukun Islam nggak tahu. Bukan wajib apal nih, wajib tahu aja. Apal nih nggak apa-apa, nggak berontak gitu. Kayak wajib mengetahui nama-nama Nabi yang 25. Kan kita nggak hafal, udah lupa. Yang penting tahu. Daud Nabi bukan? Ya Nabi. Zakaria Nabi bukan? Ya Nabi. Harun Nabi bukan? Iya. Bahrudin Nabi bukan? Iya, anda salah. Iya, itu dosa tuh. Yang itu yang sekiranya tanya tahu. Nama malaikat yang 10 dulu kita hafal, sekarang mungkin nggak hafal runtunannya. Yang penting tahu. Sama aja rukun Islam gitu juga. Islam dan rukun iman. Arkanul Islami, maka bermula rukun Islam khamsatun, itu 5. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, bahwa kamu bersaksi an la ilaha, bahwa tiada ada Tuhan. Dinafikan tuh ya, nggak ada Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu nggak ada semua. Udah dinafikan, hilang tuh. La ilaha, nggak ada Tuhan. Udah nggak ada Tuhan, kosong. Illallah, kecuali Allah. Disabitkan, ditetapkan satu. Pertama kalimatnya nafi, la ilaha, nggak ada Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu nggak ada semua. Diisbatkan, illallah, kecuali Allah. Udah, Allah doang. Wa anna Muhammadan, dan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, bukan anaknya Allah, bukan sekutunya Allah. Rasulullah, utusan. Syahadat nomor 1 ya. Kenapa? Sebab syahadat ditulis nomor 1, sebab syahadat ini syartun lisihhati ma ba'daha. Dia syarat untuk sah yang lain nih. Salat sah kalau ada syahadat. Puasa sah kalau ada syahadat. Orang non muslim kita puasa diikut puasa enggak sah. Sebab syaratnya syahadat dulu. Makanya nomor 1, pintu gerbang deh. Kudu lewatin ini dulu. La ilaha, nggak ada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Brahmana, semua nggak ada dah, kosong. Illallah, diisbatkan, kecuali Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah, utusan, diutus sama Allah. Maksudnya min ghairi iradatin wa ikhtiyarin, tanpa kepengenan
dan tanpa usaha dari Nabi Muhammad. Tanpa keinginan dan usaha dari Muhammad, semata-mata kepengenannya Allah dan usahanya Allah. Nabi Muhammad nggak pengen, Allah yang pengen. Nabi Muhammad diutus, namanya diutus ya, bukan kepengen Nabi Muhammad, bukan usaha Nabi Muhammad, tapi kepengenannya Allah. Wa tuqimas shalatah, yang kedua bahwa kamu menegakkan sembahyang. Bayang ya. Taruh nomor 2 nih. Kenapa? Bab sholat adanya tiap hari. Tiap hari 5 kali lagi, khamsa marrat. Kalau yang lain zakat kan nunggu tahunan. Puasa nunggu tahun juga. Haji seumur hidup sekali. Mampu. Nah, sholat nomor 2. Sholat juga kata Nabi, mathalus sholati fil Islam kamathalil jasadi fil ra's. Perumpamaan sholat dalam Islam, sholat kedudukannya dalam agama Islam nih, kamathalil ra'si, seperti perumpamaan kepala, alal jasad, di tubuh manusia, kayak kepala. Artinya fakamala hayata liman la ra'salahu, sebagaimana enggak mungkin hidup orang enggak punya kepala. Hidup ya orang nggak punya kepala. Ladina liman la sholatahu, nggak beragama orang nggak sembahyang. Sembahyang itu kayak pala dalam tubuh manusia. Zakat, haji, puasa kayak tangan sama kaki. Orang nggak punya tangan 2, nggak punya kaki 2, punya pala masih hidup. Nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, tapi sembahyang, hidup dia masih ada pala. Tangannya dua-duanya cakep, kakinya cakep juga, palanya nggak ada. Zakat rajin, haji saban tahun, puasanya rajin juga, sembahyang nggak pernah. Kaki ada, tangan ada, pala nggak ada. Serem. Apalagi puasa kagak, zakat kagak, sembahyang kagak. Inti sering ngobrol sama orang-orang begitu. Pilih juga inti jadi orangnya. Ketemu, wah, lu, pala lu nggak ada kok. Ya kita ketemu serem juga tuh. Ketemu orang, serem, palanya nggak ada. Sembayang. Bini sembayang ada orang bini. Nah, sembayang nih. Ada palanya bini. Gak apa-apa Ustaz, gak ada palanya, yang penting ada kemaluannya. Iya, Allah, Pan. Ipan gawat ya. Banyak ya sekitar kita orang yang gak punya pala banyak. Pada hakikatnya dia nggak ada palanya tuh. Bayang. Waktu tiaz zakata, yang ketiga kamu tunaikan zakat. Watasuma Ramadhana, dan kamu puasa Ramadan. Watahujjal baitah, dan kamu berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Pakai syaratnya ya. Kalau ini pakai in. Jika kamu mampu ilaihi ke Baitullah sabilan, jalan. Itu ada syaratnya. Kalau mampu. Wah, toleransi banget, apalagi mente. Bikinin gakin sini. Kalau haji bikin gakin. Haji wajib cuma sekali, walaupun di konglomerat kayaknya banget dah, sekali wajibnya.
Arkanul imani dan bermula rukun iman sittatun 6. Iman artinya apa? Tasdiqun bil qalbi. Iman itu artinya tasdiqun bil qalbi. Membenarkan di hati. Iqrarun bil lisani. Mengucapkan lewat lidah. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya lewat anggota tubuh. Iman. Tasdiqun bil qalbi, benarkan di hati Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusannya. Wa iqrarun bil lisan, ucapin lewat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi iqrarun bil lisan mah itu syartun, syarat untuk berlakunya ahkamul Islam di dunia. Ucapin 2 kalimat syahadat itu cuma syarat untuk berlakunya hukum-hukum Islam di dunia. Kalau dia ngucapin 2 kalimat syahadat, maka berlaku hukum Islam dia. Bila mati, dikuburkan di kuburan muslimin, disembayangin, dimandiin, hukum waris dapat. Kalau dia nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi hatinya yakin Allah wa Tuhan, hatinya yakin Nabi Muhammad SAW, dia iman juga, mukmin dia. Mukmin indallah la indana. Di sisi Allah dia beriman. Di sisi kita dia enggak beriman. Orang begitu kalau dia mati, kubur ini jangan di kuburan muslim, kuburan kafir. Tapi di akhirat selamat dia. Sebab bayangkan bila dia hidup di negara non muslim yang keluarganya Kristennya begitu kuat, kalau dia ngucapin bisa dibunuh dia. Ngucapin dia enggak dapat subsidi hidupnya. Dia khawatir, dia beriman lewat hati doang. Tidak enggak ngucapin. Apakah gara-gara nggak ngucapin 2 kalimat syahadat lalu dia tetap kafir? Allah nggak begitu. Allah, dia beriman, hatinya ngakuin ana sebagai Tuhan, selamat di neraka. Hatinya ngakuin, hatinya tasdiq, membenarkan bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW. Jadi iman itu yang penting tasdiqun bil qalbi, sementara iqrarun bil lisan hanya syarat untuk berlakunya hukum-hukum Islam buat diri dia. Paman Nabi itu Abu Lahab, Abu Talib. Nah, tapi di kitab yang lain itu ada jadi khilaf juga tuh. Silakan. Orang menilai bahwasanya Abu Talib meninggal dunia kafir boleh. Karena zahirnya dia nggak ngucapin 2 kalimat syahadat. Atau hukumnya kafir dia, perlakukan hukum kafir karena nggak ngucapin 2 kalimat syahadat. Tetapi ada yang bilang, dia mukmin karena ikutin definisi ini. Mukmin, hatinya beriman kepada Allah, hatinya beriman Muhammad SAW. Buktinya dijagain Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Selamat Abu Talib dari api neraka. Dia mukminun indallah la indana. Hatinya tasdiq, tapi lidahnya nggak ikrar bil lisan. Khawatir kalau dia ngucapin 2 kalimat syahadat di saat itu Nabi Muhammad dimusuhin, dia dimusuhin juga. Siapa yang jagain Nabi Muhammad? Dalam rangka ngejagain Nabi Muhammad. Orang mau jahatin Nabi Muhammad, mandang dia. Dia saat itu muslim juga, menyatakan ikrar gitu, asyhadu alla, perangin dia. Diperangin Nabi Muhammad perangin, Abu Talib diperangin. Jadi syarat orang mukmin tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad SAW cukup. Tapi untuk berlakunya hukum Islam di dunia buat dirinya, maka dia harus iqrarun bil lisan. Kalau di negara muslim, orang kafir itu kalau lewat di jalan di pinggir. Orang kafir jalan tengah-tengah di pinggir. Rumah susun dia di atas, kafir. Negara muslim ya boleh dia dapat yang di bawah, di atas bikin susah-susah aja buat dia, biar upeti pajak. Kalau dia ngucapin 2 kalimat syahadat, maka selamat dia di hukum dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil alamin. Cukup.